Kemudian juga sikap yang yang paling penting, kemudian juga tadi kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, pengalaman praktis tapi juga sudah disampaikan oleh Desi juga ya, bahwa mengatakan ada pengalaman praktis supaya mahasiswa lebih banyak pengalaman yang lebih konkret dengan lingkungan yang dihadapi setelah selesai di bangku perkuliahan. Sebenarnya kami punya pengalaman dari Aliwat. Aliwat ini merupakan perusahaan asli yang berdiri di Singapura, namun cabangnya terletak di Sulu, salah satunya di Sulu. Modelnya itu organik coconut. Namun saat ini belum bisa hadir karena tadi sudah berhadir, namun tadi karena ada di dari masa jaringan, video tidak dapat bergabung, belum dapat bergabung ya. Mungkin kita akan berdiskusi dari sisi akademik ini, jadi asisten profesor akuntansi dari MFU Thailand, dalam ini Bapak Muhammad Hibur, Bapak Ibu yang hadir di Wakil Senat. Hari ini beliau merupakan lulusan Universitas Sekolah yang ingin menjadi dosen di Taipei Thailand. Maaf ya Pak Syukur kalau misalnya salah mengingat, agak susah soalnya ya. Bagaimana Pak dengan bidang pengalaman riset yang sudah Bapak miliki, kemudian pernah juga mendapatkan award Best Research of School Management FSU, kemudian yang dari Bidang Malaysia International Scholarship ya dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian juga sebagai profesional membership di Google Data Analytics profesional dan affiliate member of the Institute of Indonesian Data Accountant. Kira-kira atau hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang lulusan dari pengalaman yang Bapak dapatkan untuk kira-kira nanti lulusan kami itu bisa bukti kerja Bapak. Dan mungkin bisa juga diceritakan bagaimana yang dilakukan di kampus Bapak. Silakan Bapak Subur. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan di Fakultas Ekonomi dan jurusan dan prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Teguh Umar, dan juga para tamu yang berhadir dan juga guru besar kita Ibu Profesor Mirna. Selamat pagi semua. Di sini saya cuma ingin sharing mungkin seperti sharing tentang apa yang kami praktekkan di sini di Thailand, di kampus kami Mei Fah Luang University atau biasa kita sebut MFU. Mungkin untuk kampus kami itu atau kampus kami, universitas kami masih 25 tahun, masih di bawah 100 tahun, jadi bisa dikategorikan sebagai universitas young university. Tapi di Thailand, kampus kami bisa bilang bahwa kampus kami ini termasuk jurusan akuntansi dari MFU ini termasuk yang diperhatikan di Thailand, karena prodi kami ini terus melakukan inovasi-inovasi di dalam kurikulum kami untuk memenuhi lapangan kerja di Thailand. Saya kurang tahu bagaimana proses revisi kurikulum yang di Indonesia, tapi di kampus di Thailand di sini revisi kurikulum yang kami lakukan itu 4 tahun sekali. Jadi wajib 4 tahun sekali kami harus merevisi kurikulum, dan revisi kurikulum itu harus berdasarkan feedback yang kami dapatkan dari stakeholders, jadi dari pemerintah, dari sektor, dari private sector gitu.
Dan untuk saat ini jadi kita harus melihat tren apa yang dilakukan, apa yang diperlukan oleh penyedia lapangan kerja. Jadi yang kami lihat dari revisi kurikulum sebelumnya, skill yang diperlukan lulusan itu ialah kami melihat private sector itu perlu lulusan yang berskill dalam hal ICT, dan big data analysis. Kemudian mereka juga perlu skill dari lulusan untuk cyber security, tapi basic saja gitu. Kalau menurut dan saya lihat divisi prodi akuntansi UTU juga meng-highlight ICT dan big data analysis. Jadi ketika kita meng-highlight divisi misi ataupun program objektif kita tentang ICT ataupun big data analysis, kita harus menonjolkan hal tersebut di dalam kurikulum. Jadi kalau misalnya kita bilang, visi kita ICT, big data analysis, cyber security, global trend gitu. Tapi kalau kita lihat kurikulum nih nggak ada nih yang menunjukkan tren global di situ. Jadinya kayak apa ya, ngomong doang gitu jadinya. Itu yang kami dapatkan feedback dari revisi kurikulum sebelumnya. Jadi sektor bilang ke bahwa jangan sampai terkesan ngomong doang gitu. Sehingga pada revisi kurikulum di tahun 2020 include beberapa mata kuliah seperti ICT analysis, big data in accounting, dan juga basic cyber security di dalam kurikulum kami. Gitu. Kemudian mungkin agak berbeda dengan konteks di mayoritas kampus di Indonesia, bahwa di kampus kita, di jurusan kita memang kita fokus untuk menyiapkan lulusan yang siap siap kerja di private sector. Jadi kita tidak ada yang namanya skripsi untuk mahasiswa. Jadi kita memang fokus untuk mempersiapkan mahasiswa ke dunia kerja, ke lapangan kerja, ke private sector. Jadi mahasiswa kami mereka ada 2 internship dan apprenticeship. Jadi mereka pertama magang di summer semester atau semester pendek, jadi sekitar 2 bulan, itu wajib. Itu mereka lakukan sebelum semester 7. Jadi ada libur semester, transisi dari semester 6 ke semester 7 itu ada libur 2 bulan. Mahasiswa itu wajib melakukan internship pendek gitu. Dan juga mahasiswa harus melakukan internship panjang, long internship di semester 8. Jadi mahasiswa kita itu semester 7 udah selesai semua study plan-nya. Semester 8 mereka fokus untuk internship. Dan biasanya biasanya kampus kita termasuk sukses mengirim mahasiswa-mahasiswa kita untuk melakukan magang di Big Four auditor, dan juga di top tier dan middle tier kayak Grant Thornton, BDO, dan Big Four. Itu kita lakukan, memang agak susah sih mempersiapkan lulusan mahasiswa untuk memiliki skill yang global inginkan gitu. Tapi ya kalau misalnya tujuan besar, kita harus punya investasi besar gitu. Jadi kalau kita ada punya tujuan besar, jangan pelit. Jadi di kampus kita itu memang dosen-dosen untuk ICT, Big Data Analytics, Cyber Security seperti itu tuh kita nggak punya dosen tetapnya yang untuk mengajar mata kuliah yang ini. Tapi kita tidak pelit untuk mengundang dosen tamu ataupun profesional untuk datang ke kampus kita untuk memberikan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Kampus kami berada di ujung utara Thailand, jadi berbatasan dengan Myanmar. Jadi sebenarnya sangat susah untuk mengundang dosen tamu yang expert di bidangnya dan juga profesional yang didatangkan dari Bangkok. Itu agak susah sebenarnya. Namun kami percaya kalau tujuan besar itu harus dilakukan, harus ada investasi besar. Jadi mungkin remunerasi ataupun benefit-benefit yang kampus kami berikan
kepada dosen-dosen tamu ataupun profesional-profesional dari Bangkok itu lumayan besar gitu. Jadi kenapa mereka-mereka itu yang dari Bangkok ataupun dari luar negeri bahkan mau datang ke kampus kami untuk memberikan kuliah-kuliah tamu maupun workshop-workshop seperti itu. Kemudian ada hal yang saya sangat suka dari Universitas Teguh Umar, bahwa di dalam visi misinya UTU meng-highlight tentang agro dan marin. Dan itu juga yang kami lakukan di sini di Chiang Rai. Kami meng-highlight tentang border ekonomi juga, karena kami berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Cina. Jadi ketika riset maupun studi riset yang dosen-dosen lakukan dan contoh-contoh yang kami sampaikan kepada mahasiswa di ruang perkuliahan itu semuanya berkaitan dengan mostly berkaitan dengan border ekonomi ataupun situasi-situasi di daerah perbatasan. Jadi saya sangat suka melihat visi misi dari UTU, ada agroindustri dan marine industry, itu bisa menjadi, itu lumayan eye catching untuk dunia luar. Namun ketika kita meng-highlight poin ini, kita harus make sure bahwa di dalam semua program, di dalam kegiatan belajar mengajar juga harus kita include agro dan marine itu. Penelitian-penelitian juga harus sebaiknya fokus ke hal itu. Maka itu yang membuat kampus kita lebih ter-highlight, lebih terlihat oleh dunia luar gitu. Dan kita juga harus bisa melihat diri kita sendiri, berkaca sampai mana di level mana sudah resource yang kita punya. Kesiapan kita untuk bersaing di regional, nasional ataupun internasional itu kita sudah siap apa belum gitu. Biasanya itu dilakukan step by step sih. Jadi kayak regional dulu, nasional, internasional dulu gitu. Namun ya kita harus berkaca, kita udah level resource-nya ini, dosen-dosen kita ini udah sampai di mana nih, kita siap bersaingnya. Kemudian kita juga jangan lupa untuk improve terus. Tapi mohon maaf, saya bukan mengajari, ini hanya cuma sharing pengalaman ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Kampus kami ini masih 25 tahun, jadi dan kami kurs saya sudah mengajar di sini 6-7 tahun, jadi banyak diikutsertakan. Jadi karena kecil, tidak banyak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya rapat-rapat ataupun diskusi, revisi kurikulum dan lain sebagainya. Jadi hanya untuk sharing saja Bapak Ibu sekalian, tidak ada niat untuk mengajari. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah memberikan masukan dan dibuat kami juga sebagai dosen ya untuk mengevaluasi sendiri. Jadi kalau mau lulusannya dari sekali, otomatis dosennya juga punya kemampuan daya saing yang tinggi juga. Jadi yang bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yang pertama adalah melihat tren di dunia kerja, kemudian ICT dan kegiatan analitik, cyber security, kemampuan-kemampuan itu yang harus dimiliki ya oleh lulusan untuk bisa mengikuti perkembangan 5.0 yang akan datang. Kemudian juga intern ya, tadi ya pengalaman praktis juga masih dimention. Kemudian juga tidak masalah ketika kita tidak punya sarana operasional yang luar biasa, kita bisa mencari dukungan dari stakeholder yang ada, dari peserta, praktisi dan lain sebagainya. Kemudian juga mengikut sertakan keyword visi misi kita di dalam setiap aktivitas pengajaran, pengajian kepada masyarakat. Dan yang terpenting adalah apa yang di-state-kan itu harus di-declare dari di dokumen penduduknya, terlebih lagi di dalam mata kuliah. Jadi apa yang kita state berbasis TK dan data itu harus di-declare di dalam mata kuliah yang dapat diambil oleh
mahasiswa. Nah, terima kasih Pak Gubernur ya, mungkin nanti nggak bisa lihat Pak Gubernurnya masih ada nggak ya? Masih. Masih ada ya, Sekarang masih. ya soalnya nggak bisa terlihat, tidak terlihat lagi, jadi saya takut ngomongnya sendiri gitu. Terima kasih Pak Syukur atas testimoni dan masukannya. Insyaallah kami sudah berbenah ya, selain membenahi kurikulum kami untuk menuju 5.0, kami juga harus berbenah untuk mendapatkan lulusan seperti yang kami targetkan. Saat ini Bapak Ibu sudah bergabung kembali, Ibu Firna Supriyati ya, sebelum jaringannya ngajar lagi kita Ibu Irna Supriyati. Sebagai perkenalan, Ibu Irna ini juga dikenal dengan sebutan Neng Irna. Ya Neng, izin saya panggil Neng Irna. Beliau lulusan Universitas Jakarta juga, mengambil Master of Science, Economics dan Finance ya di universitas. Saya nggak bisa sebut karena Jerman sekali ini ya. Beliau master dari Jerman. Mohon maaf Bu Irna, Neng, saya nggak bisa info full rank, sorry salah ya. Master of Science in Economics and Finance dengan segudang pengalaman. Saat ini beliau menjabat sebagai General Manager juga karena bahasa asing dulu Aluan bagi Enterprises Indonesia, di mana perusahaan asingnya yang berbasis di Singapura dengan produk certified organic coconut products. Irna ini punya segudang penghargaan. Yang pertama ada dari Australian Award, Short-Term Award, the Hall of the People Organization in the Implementation of Policy Reform dari Australian Award, and Sydney Southeast Asia Center University of Sydney. Ya, semalam saya sempat browsing ya di medsosnya supaya lebih mengenal stakeholder-nya. Sangat bagus sekali ya, ada Putri Aceh yang mendapatkan penghargaan terkait dengan disable people. Kemudian juga aktif di gender ya. Kemudian juga Japan ASEAN Science, Technology and Innovation Platform. DAAD ada Scholarship of Excellence ya dari LPSDM, sampai disebutnya bahasanya asing semua ya. Pernah yang menjadi expert di Bapeda Aceh sebagai Economic Development Analysis, kemudian juga di Communication Forum of People with Special Needs in Aceh, Young Women Unit, kemudian dari Rural Aceh, kemudian Cerita Republic CCR Basic Aceh, dan akhirnya melakukan diri di Green Enterprises Indonesia sebagai seorang lulusan dari universitas lokal yang karirnya sekarang mendunia. Apa sih yang harus kami perhatikan dari pengalaman yang ada itu? Apa yang perlu kami benahi supaya lulusan-lulusan kami bisa seperti yang punya banyak pengalaman, punya banyak prestasi di luar negeri ya. Awardnya itu nggak dari Indonesia gitu, ada yang dari Jerman juga, nggak tersebut ya di sini ya. Oke, silakan Neng Irna. Ya, terima kasih Bu Dara atas introduction-nya yang sangat luar biasa ya. Tapi sebenarnya saya masih junior juga. Dulu saya juga pernah diajar oleh Pak Hamdi waktu saya S1 di Syah Kuala gitu. Jadi ya kalau dibandingkan ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya ilmu saya masih jauh di bawah lah. Tapi karena kita sektornya berbeda, mungkin kita bisa menggabungkan visi dan misi ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak kan sektor pendidikan dan saya lebih ke perusahaan atau private companies gitu. Jadi kalau sebelumnya saya memang background-nya itu economics and finance, tapi saya kerjanya di berbagai hal. Kadang saya kerja di isu gender, kadang di
isu disabilitas. Karena kalau dari jiwanya tuh saya lebih suka ke sosial gitu. Tapi secara keahlian mungkin saya lebih ke finance lah gitu. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan masukan dari segi keuangan ya, karena itu juga yang saya handle sebagai seorang general manager di Aluan. Nah, kalau yang saya lihat selama ini sebagai mahasiswa dan juga sebagai praktisi saat ini, seperti ada gap antara dunia pendidikan dan realnya tempat kerja kebanyakan. Karena kan kalau saya kan juga pernah jadi mahasiswa ya, jadi ketika dosennya bercerita tentang potensi kita nanti setelah dewasa jadi apa, itu pasti yang tinggi-tinggi dulu gitu, sebagai finance manager, kepala auditor, menteri keuangan bahkan gitu. Tapi itu seberapa persen sih orang yang benar-benar mampu berada di level itu gitu. Dan untuk mencapai posisi finance manager kita juga nggak bisa lulusan ekonomi S1 fresh grad, nggak punya pengalaman apa-apa, terus ekspektasi kita sebagai akan menjadi finance manager itu pasti nggak mungkin. Dan saya baru kebuka matanya itu saat saya udah kerja gitu. Dulu kan ya alhamdulillah ya lah ya waktu S1 nilainya tinggi terus. Saya konsentrasi keuangan nilainya rata-rata A semua gitu, yang hitung-hitungan A. Jadi otak saya tuh udah, oh saya mau jadi finance manager gitu. Tapi ternyata setelah beneran masuk ke dunia kerja, nggak berlaku sama sekali. Berpengaruh terhadap kemampuan kita menganalisa, tapi itu bukan faktor utama saat orang mencari orang yang akan mengisi posisi finance manager. Mereka pasti mintanya pengalaman gitu. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa menurunkan sedikitlah ekspektasi mahasiswa pada saat mengajar nanti gitu. Mungkin lebih ke pembelajaran harus rajin, harus tekun, dan kuliah itu benar-benar berpengaruh sebenarnya. Karena kita laporan keuangan itu penting banget gitu untuk dipahami secara detail. Karena kalau kita tidak paham laporan keuangan di kampus, apalagi di perusahaan kan. Dan pada saat saya kuliah dulu juga laporan keuangan rata-rata itu dikasih oleh dosennya untuk kita kerjakan. Dari situ sebenarnya udah bagus. Dulu dosen saya Bu Raida dan menurut saya dosen akuntansi saya Bu Raida itu oke banget gitu. Karena benar-benar detail. Mungkin Pak Hamdi kenal Bu Raida, ya cara mengajar seperti itu sangat efektif bagi saya. Yang benar-benar tegas, yang diajarkannya itu detail, dan beliau juga memasukkan isu perpajakan. Jadi saya sudah aware tentang perpajakan sejak dari pengantar akuntansi. Nah, jadi mungkin dulu kan sedikit. Nah, lebih bagus lagi kalau untuk mata kuliah akuntansi, baik itu pengantar akuntansi biaya, itu juga lebih dibanyakkan isu tentang peraturan-peraturan di Indonesia. Dulu saya nggak tahu nih, tapi setelah saya masuk ke perusahaan ini, saya jadi tahu kalau laporan keuangan itu tidak statis gitu. Jadi dia tergantung dengan jenis usahanya. Kalau di Indonesia tuh ada namanya KBLI. Nah, KBLI yang kita daftarkan itu harus relate dengan laporan keuangan kita gitu. Jadi misalnya kayak kita kan VCO nih, KBLI kita KBLI yang memproduksi VCO. Nah, di laporan keuangan itu harus sesuai semuanya. Tidak bisa tiba-tiba kita misalnya nih kita menagih pengiriman ongkir ke pembeli. Nah, ongkos kirim itu tetap dicatat sebagai ongkos kirim. Itu tidak bisa digabungkan menjadi pendapatan gitu. Karena nanti udah beda lagi. Nah, hal-hal seperti itu saya nggak dapatkan dulu waktu kuliah. Saya baru belajarnya pada saat saya sudah di perusahaan. Tapi akan lebih baik kalau mahasiswa udah tahu duluan. Jadi gitu masuk perusahaan mereka udah lebih cepat belajarnya. Gitu. Terus juga tentang budgeting. Dulu kan waktu mahasiswa kita hanya diajarkan menganalisa laporan keuangan. Terus dulu pernah diajarkan bagaimana cara meminimalisir pajak dengan cara-cara, tapi sebenarnya ketika
tidak terlalu dibutuhkan, lebih dibutuhkan itu budgeting gitu. Karena kita bukan ini ya maksud saya itu mungkin kalau perusahaan besar itu bermanfaat, tapi mungkin 80% total mahasiswa yang terserap adalah di perusahaan yang biasa aja gitu. 20% baru yang top-topnya atau mereka udah punya banyak pengalaman dulu baru bisa masuk ke perusahaan top gitu kan. Nah, budgeting itu penting sekali. Mereka harus tahu lah, misalnya ketika mereka dibebankan satu tugas, mereka udah tahu apa aja biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehingga ketika atasannya bilang, kamu tolong buat budget untuk kegiatan training ke petani lah contohnya gitu. Dia udah tahu tuh apa aja gitu. Dan harus sensitif terhadap harga gitu. Jadi ketika memberikan perencanaan budget itu tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalaupun sedikit ya fleksibel tidak masalah, tapi tidak 2 kali lipat misalnya, kurangnya atau lebihnya. Terus yang kedua, tadi saya ngomongin tentang perpajakan ya secara sekilas. Nah, ternyata di dunia kerja, di perusahaan itu sangat penting untuk kita paham tentang perpajakan. Karena banyak orang-orang yang berpendapat, oh kalau perusahaannya belum untung berarti tidak ada pajak. Benar, dari segi perusahaannya gitu. Tapi akan sangat banyak pajak-pajak yang harus kita kutip dari orang lain, yang harus kita setorkan, dan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena kita yang bermitra dengan orang lain gitu. Contoh nih, kita kan kalau Aluan itu beli kelapa dari agen. Nah, kita harus memungut pajak dari mereka. Dan pajak itu kita yang setorkan. Atau ketika kita mengirimkan barang, ketika kita kirimkan barang, ada namanya pajak jasa, PPh 2% gitu. Dan kita yang potong langsung dari biaya itu dan kita setorkan ke kantor pajak. Pajak yang kita setorkan itu memang bukan dari kas perusahaan, tapi dari kas partner kerja, tapi perusahaan yang punya tanggung jawab untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau perusahaannya tidak melakukan, dan dulu Aluan punya masalah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, selama beberapa tahun, karena yang menjabat sebagai akuntannya dulu tidak paham konsep ini. Jadilah akhirnya selama 3 tahun itu tidak ada melakukan pembayaran pajak, dan akhirnya kita didenda oleh kantor pajak dan harus bayar pajak sekitar 200 juta lebih gitu. Hanya karena akuntannya tidak paham tentang prinsip perpajakan gitu. Ya itu menurut saya penting. Terus yang ketiga adalah analisis keuangan. Jadi kita sudah banyak juga accountant atau keluaran dari jurusan akuntansi yang melakukan kegiatan keuangan lah, pekerjaan keuangan di Aluan. Tapi rata-rata mereka itu tidak aware atau tidak sensitif terhadap biaya. Jadi mereka tidak melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Yang mereka lakukan hanyalah pencatatan, yang penting balance, yang penting uang masuk sama dengan uang keluar, udah kelar gitu. Itu kan sebenarnya sangat teknis ya gitu. Tapi yang diharapkan oleh perusahaan sebenarnya lebih dari itu kalau si akuntannya ini mau meningkat lagi posisinya, ingin berkembang lagi. Contohnya bisa melakukan analisis keuangan, pengecekan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan, spot check terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh staff gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman aja lah ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Sangat banyak terjadi kecurangan di tingkat bawah itu. Contoh ketika apalagi ini kan kita kerja di lokasi orang, bukan di kampung kita sendiri gitu. Mereka sudah punya kerabat sendiri, mereka udah punya link sendiri, mereka udah punya orang untuk melakukan kecurangan sendiri. Jadi sebelum saya masuk itu banyak sekali kecurangan. Jadi kayak pengoboran sumur yang seharusnya harganya cuma 5 juta, mereka laporkan 20 juta. Atasan saya karena bule tidak tahu berapa harga standar di sini. Jadi mereka percaya aja. Dan akuntannya sebenarnya saya tidak tahu apakah dia tahu atau tidak, tapi tidak melakukan spot check terhadap hal itu.
Terus juga ketika kita melakukan purchasing, setiap pengiriman PO kegiatan sehari-hari, kadang-kadang itu bedanya ada sampai 20 juta gitu. Itu per satu PO. Ya hal-hal seperti itu sering sekali terjadi, dan kalau accountant atau staf keuangan tidak sensitif terhadap biaya dan tidak mau melakukan pengecekan atau tidak mau kerja lebih dari apa yang sudah ditugaskan, jadilah akhirnya stagnan, posisinya di posisi itu aja. Dan kalau saya melihat seorang staf keuangan seperti itu pasti tidak punya kemampuan sebagai finance manager gitu. Secara teknis mereka punya semuanya, Bu, Bapak juga. Kemampuan tidak diragukan, tapi dari sensitifnya itu tidak ada, maka akhirnya itu berpengaruh terhadap pekerjaannya juga dan dari jabatan gitu. Ya, kalau dari saya itu aja sih, Bu, yang paling penting ya, 3 tadi. Ya, semoga bisa memberikan inilah manfaat dari sharing pengalamannya. Makasih, ya, dari yang disampaikan tadi ya, kalau mendukung program pajak ini, Mirna bisa dijadikan duta pajak ya, dari perwakilan kami bersama. Iya, ya, makanya itu. Karena dia udah pernah merasakan. Ya, lain kemudian dijadikan duta pajak ya. Terima kasih, Neng. Jadi tadi yang kita highlight ya, bahwa lulusan yang kita harapkan itu jangan terlalu ketinggian, dan kita juga harus bisa melihat potensi berapa persen sebenarnya potensi pasar yang bisa dimasuk oleh lulusan kita ya, bisa lulusan kita berpikir di dalamnya. Pengalaman praktis dari kebutuhan apa yang perlu ada di dalam kurikulum, esensi dari aplikasi sendiri, tapi biasa konsep, kemudian juga memasukkan pengalaman yang real ya, kegiatan aktivitas keuangan atau aktivitas ekonomi yang real di dalam masyarakat sebagai contoh. Kemudian juga ya seperti pajak tadi ya, bahwa aktualnya itu seperti apa di dunia pekerjaan itu, karena memang yang kita ajarkan selama ini yang kita dapatkan itu pajak yang secara general nggak terputus seperti harus menyentuhkan pajak orang-orang ya. Kemudian juga isu tentang regulasi di Indonesia, jadi memang lulusan harus punya wawasan tentang itu apa yang berkembang. Kemudian juga budgeting, alhamdulillah itu ada di kurikulum kami, mungkin lebih tadi ya, lebih implementasi contoh soal dan sebagainya itu lebih ke real life kali ya, kan budgeting perusahaan internasional, karena belum juga yang hanya bisa ke situ ya. Kemudian sensitivitas terhadap harga ya, kami terkait dengan ekonomi, analisis keuangan ya, fraud dan sikap orang seperti lebih pertama, jadi adik-adik mahasiswa lulusan itu yang pasti sikapnya dulu baru kok tambah. Terima kasih, Neng. Kalau masih bisa bergabung, soalnya Neng lagi ada di situ dulu, tidak terlalu berada di sini dulu, cuma pada saat ini harus ke sini dulu, jadi jaringannya agak susah. Jadi kalau
Ya, kegiatan lainnya dipersilakan meninggalkan dulu. Terima kasih banyak masukan dari yang depan tadi. Ya, kalau kita ada kegiatan lainnya ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Reka. Tapi tadi saya ingin menambahkan lagi lah, bukannya kita nggak ada ekspektasi bahwa mahasiswa kita bisa mencapai posisi yang tinggi, tapi mungkin bisa diingatkan juga mahasiswanya supaya untuk mencapai posisi tersebut tidak serta-merta kita lulusan fresh grad, nilai lulusan cum laude langsung berada di posisi itu, tapi butuh kerja keras untuk mencapai posisi itu gitu. Supaya mereka tetap punya mimpi dan mereka juga nggak lupa bahwa itu bisa dicapai tapi lewat kerja keras gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih banyak Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya beberapa dari karena ada 10% dari mahasiswa yang lulus dengan aplikasi yang bermanfaat untuk bersaing. Dia mampu menghadapi perubahan. Itu 10% dari yang di Oke, sudah berhadir juga dari Bapeda Aceh. Mungkin Ibu bisa disampaikan pendapatnya untuk apa yang harus dilakukan agar bisa memiliki mahasiswa memiliki kegiatan tertentu. Tapi memang kalau untuk pemerintahan tidak bisa masuk saja karena ada tes lainnya seperti kebaikan itu ya. Dan tes itu mungkin bisa dibilang demikian juga ya Bu. Kalau misalnya jalan tinggi, ya orang tinggi dan tidak berarti masuk karena memang belum begitu. Namun kita sampaikan tes PNS tapi itu apa sih kompetensi atau skill yang sangat penting dibutuhkan oleh mahasiswa jurusan ya kan? Sudah habis. Pertanyaannya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga ya. Kalau udah habis itu habis. Yang kami hormati Profesor Dr. Irna Indriani, PhD, MSc, Kata, BA. Panjang ya Bu. Ini dengan saya dengan satu alumni Bu di Unsia. Salam kenal Bu. Karena lupa sudah kenal tapi lupa bukan salam kenal kembali. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Hamdi Hamid, SPMM, jumpa kembali. Sebelumnya sudah pernah berjumpa juga di Bapak. Ya, kami hormati mungkin di sini dari perwakilan atau undangan dari Kabupaten Pratama dan dari dan Bapak Ibu yang sudah berhadir, alumni itu ataupun alumni dari Unsia yang kami muliakan. Mungkin di sini kami akan sharing saja Bu dalam terkait apa sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh kampus atau akademisi terhadap lulusan ekonomi khususnya jurusan akuntansi sehingga ketika mereka lulus mereka bisa berdaya saing dan bisa masuk ke semua sektor, baik sektor pemerintahan, sektor perusahaan, menjadi akuntan pabrik yang independen, atau menjadi akademisi di kampusnya seperti itu. Mungkin ini ada sedikit dari ilmu baik pengalaman pribadi maupun nanti hasil dari pembelajaran juga Ibu.
Kalau menurut hemat kami, izinkan kami Pak, mungkin ini sedikit saran. Pada saat mahasiswa mendaftarkan dirinya di suatu universitas, terkadang mahasiswa itu sendiri tidak sadar dan belum tahu apa tujuannya. Ketika mendaftarkan diri ke fakultas ekonomi untuk jurusan akuntansi, saya mau jadi apa sih? Itu mungkin tidak semua mahasiswa tahu tujuannya apa. Jadi mungkin pada saat penerimaan mahasiswa baru, apa istilahnya SPMB, UTBK, atau apa istilahnya sekarang, itu kalau memungkinkan Pak, pada saat proses tes itu ada wawancara di situ, minat dan bakat gitu. Jangan seperti saya adalah lulusan akuntansi yang tidak patut dicontoh gitu. Karena yang pertama karena memilih jurusan IPC bukan tidak ya Bu, teknik sipil, teknik arsitektur, terakhirnya adalah ekonomi akuntansi. Nah, jadi akumulasi nilai lulusan di ekonomi akuntansi Bu. Jadi sebenarnya itu bukan pilihan pertama, tapi walaupun itu bukan yang pertama, ternyata itu yang membawa berkah begitu sampai dengan di posisi saat ini. Oh ya maaf, saya mungkin lupa memperkenalkan diri. Nama saya Fitriana, lulusan ekonomi akuntansi usia tahun 2002. Jadi selesai di 2002, Agustus 2002 selesai, Oktober saya ikut tes CPNS dan Desember alhamdulillah menerima SK. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti Ibu Dara sampaikan, IPK itu bukan menentukan segala-galanya Bu. Belum tentu yang formula itu menjadi mudah pada saat selesai proses di kampus langsung dapat pekerjaan, tidak seperti itu. Tapi itu butuh usaha seperti itu, butuh usaha dan ada campur tangan Allah di situ ya. Artinya mungkin saya bernasib baik di antara lulusan-lulusan yang lain. Jadi hanya waktu 2 bulan sudah menjadi contoh seperti itu. Salam PNS, nah seperti itu. Selanjutnya berkarir sampai dengan jenjang sekarang duduk di eselon 3A sebagai sekretaris Bapak Daerah. Itu sama sekali mimpi yang tidak pernah diimpikan, namun terus diupayakan Bu. Seperti itu. Sebelum sampai di jenjang yang saat ini, dulunya Fitriana ini adalah seorang anak desa. Anak desa yang memberanikan diri untuk merantau keluar dari Nagan Raya untuk menimba pendidikan di provinsi seperti itu. Jadi kelas 2 SMP saya sudah dikirim orang tua untuk belajar. Nah, belajar sampai dengan selesai di 2002 seperti itu. Jadi kalau saya mau menyampaikan begini, apabila mahasiswa menginginkan sesuatu hasil yang lebih, tidak mungkin dengan usaha yang biasa saja seperti itu. Jadi usahanya juga harus luar biasa. Mungkin kalau seandainya saya tidak keluar dari Nagan Raya misalnya menimba ilmu di provinsi, saya mungkin akan bernasib sama seperti teman-teman yang lain seperti itu. Mungkin kembali ke yang pertama tadi Bu ya. Yang pertama pada saat proses penerimaan mahasiswa itu kalau memungkinkan adanya wawancara terkait minat dan bakat. Sebenarnya mereka mau jadi apa? Seperti itu. Mau jadi PNS, mau jadi akuntan, mau jadi auditor, atau mau jadi apa? Atau mau bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi ketika mereka menjalani masa pendidikan selama 4 sampai 5 tahun,
mereka sudah tahu kemana orientasinya, kemana ilmu apa yang harus mereka dalami di situ. Walaupun secara keseluruhan semua SKS itu harus diselesaikan, namun mungkin ada disiplin ilmu tertentu yang memang harus detail, harus didalami benar-benar seperti itu. Yang kedua, selama ini mungkin pihak kampus sudah menjalin kerjasama baik dengan pemerintahan mungkin Bu, tapi kami izin Bu sudah pernah bekerja sama magang dengan pemerintahan Bu, misalnya di Bapeda atau ini sudah pernah Pak, sudah pernah sih sebelum kami bergabung di Bapeda ya Pak. Nah baik berarti proses magang di pemerintahan di OPD ataupun magang di perusahaan itu memang sudah dilaksanakan. Namun sekali lagi itu mungkin pada saat proses magang itu kan ada seleksi ya Bu, tidak semua mahasiswa langsung bisa magang gitu. Artinya dilihat juga nilai mereka, pencapaian SKS mereka semua ada persyaratan. Nah dari jurusan-jurusan yang lain Bu, kemarin pada saat magang mahasiswa itu ada yang berkunjung ke instansi kami menanyakan, Bu, apakah di sini masih diterima magang ya? Nah, lalu saya kembali bertanya kepada mahasiswa ini, orientasinya tujuan daripada magang itu apa sebenarnya? Saya tanyakan kembali ke mereka. Nah, ada sebagian mahasiswa yang menjawab dengan baik dan benar. Ada mahasiswa yang memang tidak tahu apa tujuannya, seperti itu. Jadi sebenarnya proses magang itu apa sih? Padahal magang itu kan praktek nyata daripada apa yang selama ini sudah kita pelajari teorinya seperti itu kan. Dalam masa waktu 4 bulan itu mereka mau mendapatkan apa? Mereka mau melaporkan apa? Seperti itu. Nah, mungkin kemarin juga ada aktivitas seperti ini untuk praktisi ya Pak, kalau tidak salah. Mereka ada menyampaikan mahasiswa bahwa ketika mereka magang itu cuma diberikan tugas misalnya absensi, misalnya menaikkan surat, gitu. Tidak pekerjaan yang memang menjurus kepada skill mereka atau jurusan mereka atau keahlian mereka. Nah, mengapa itu terjadi? Karena memang pada saat masuk terkadang mereka sendiri tidak tahu tujuannya itu apa, gitu. Sehingga mereka juga tidak mempersiapkan diri yang cukup atau dalam persiapan ketika masuk ke suatu yang seperti itu. Terkadang mereka mau menganalisa terkait masalah keuangan daerah, gitu. Tapi masuknya ke Bapeda. Itu kan mungkin tidak 100% salah Bu. Tapi kalau pengelolaan keuangan daerah itu adanya di BPKD. Kalau di Bapeda adanya adalah perencanaan seperti itu. Kalau mau stoknya yang lebih kecil, lebih khusus itu semua OPD ada pengelolaan keuangannya, mulai dari mulai dari perencanaan, penganggaran, penanggulangan sampai dengan pelaporan itu ada di semua OPD. Tapi kan lingkupnya kecil seperti itu. Dan bagi kita akuntan, apabila sudah masuk ke dunia PNS itu sangat kecil peluangnya. Saya dulu yang menjadi motivasi Bu ya, kembali ke dulu sendiri. Kenapa saya memilih jurusan akuntansi pada akhirnya? Ada istilah senior begitu, akuntansi itu bisa ada di mana-mana. Walaupun peluangnya kecil, gitu. Itu mungkin yang menjadi semangat ketika saya lulus akuntansi kan, gitu. Akuntansi itu ada di mana-mana, artinya semua sektor bisa dimasukin, gitu. Tapi mungkin peluangnya tidak besar. Siapa yang bisa masuk ke situ? Tentu orang-orang yang bisa bersaing, gitu. Berarti yang kedua adalah menghadirkan mana ya? Kalau sekarang kerjasamanya kan mahasiswa yang dikirim ke tempat magang ke perusahaan. Mungkin ke depan bagaimana caranya menghadirkan perusahaan itu di kampus gitu loh Bu. Walaupun tidak secara penuh, tapi praktek langsung gitu maksudnya.
Nah, seperti itu. Jadi yang pertama kalau proses magang itu berarti ada penjajakan awal ya Bu, ada penjajakan awal dengan OPD. Sebenarnya orientasi mereka mau mendapatkan apa, melaporkan apa selama 4 bulan. Jadi kami juga tahu, kami juga bisa membantu bahan-bahan apa yang memang mendukung pelaporan mereka seperti itu. Terkadang kita juga ingin memberikan tugas misalnya. Kalau di Bapeda itu kan penyusunan dokumen perencanaan yang tentunya mungkin penyusunan rencana kerja tahunan, dan seperti itu LKA dan DPR. Namun ketika kita berikan, mahasiswanya kadang-kadang tidak benar, bisa belum, bisa ini belum. Jadi kita bingung kadang-kadang gitu maksudnya. Bagaimana mereka mau menyelesaikan magangnya itu dengan baik, dengan nilai yang baik, sementara mereka tidak siap. Itu mungkin Bu, harus disiapkan mahasiswanya ketika mereka mau dikirimkan ke OPD ataupun ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang ketiga menghadirkan praktek langsung. Mungkin mekanisme dan caranya seperti apa mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Kalau yang terakhir saya sependapat dengan Ibu yang tadi Ibu ya, bahwa IPK bukanlah segala-galanya Bu, tapi mahasiswa yang mampu mengimplementasikan seluruh ilmunya dimanapun dia berada, itulah yang akan bertahan hidup dan bisa bersaing dan bisa bekerja di mana saja seperti itu. Yang selanjutnya mungkin ini sharing aja Bu ya terkait pengalaman pribadi. Semenjak lulus di BNS tahun 2002, kami tidak langsung bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di kampus di dunia pekerjaan secara utuh ya Bu. Awalnya itu misalnya ditempatkan di Dispenda sebagai pembukuan pencatatan untuk penerimaan seluruh kabupaten Aceh Barat. Nah, di situ kan tidak semuanya sampai ke nilai ya Bu. Nah, seperti itu. Hanya saja transaksi keuangan daerah itu yang dicatat. Makanya kita tidak bisa mendapatkan aplikasi secara utuh ketika kita bekerja di pemerintahan. Belum lagi ada regulasi dan pula pernyataan yang kita tandatangani ketika lulus PNS Bu siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu satu lagi yang harus kita. Selesai dari itu jadi bendahara bantuan sosial, tidak ada yang memang masalah keuangan, tapi jauh sekali gitu bendahara bantuan sosial 4 tahun. Lalu dipindahkan lagi ke Naksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Layanan. Lalu dipindahkan lagi ke kecamatan untuk menjadi kasih kesra, menangani bantuan sosial, rastra, juga menjadi kantor PPWH di kecamatan. Lalu dikembalikan ke kabupaten menjadi Kasuba Analis Kelembagaan. Nah, makanya saya bilang ilmu aplikasinya itu rontok Bu, gitu, berceceran, sehingga tidak padu. Ketika 2020 dikembalikan lagi ke BPKD sebagai kapit akuntansi, itu saya butuh waktu untuk mengembalikan prinsip-prinsip dasar aplikasi yang kita pelajari beberapa tahun yang lalu untuk kita keuangan, untuk bisa menyusun laporan keuangan. Dari situ baru kita tuntas. Jadi kalau di pemerintahan tidak semua OPD itu mendapatkan bisa mengimplementasikan ilmu aplikasi secara aktif seperti itu. Jadi sepenggal hanya di OPD tertentu saja. Misalnya saya sebutkan tadi di bidang aplikasi di BPKD itu mungkin mendapatkan secara aktif prosesnya sampai dengan terasa. Begitu karena itu semua tercatat pendapatan belanja pembiayaan cukup defisit sampai dengan silpanya berapa
Dan itu memang kita harus menganalisa dan hasil laporan keuangan itu bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan itu di bidang akuntansi. Kalau OPD lain memang bisa laporan keuangan, tapi kan tidak OPD juga seperti itu. Jadi ruang lingkupnya memang terbatas ya seperti itu. Kecuali memang mereka mau di dunia usaha, perusahaan ataupun mandiri seperti itu. Jadi kalau masuk ke jurusan akuntansi jika kita mau jadi PNS, menurut saya itu salah. Maksudnya bukan salah mana seperti itu. Ketika kita ditempatkan tidak pada tempatnya, maka ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Bukan berarti tidak boleh, silakan saja. Tapi itulah sekali lagi persiapan diri menjadi akuntan yang memang multi talenta, artinya siap ditempatkan di mana saja seperti itu. Apalagi berbicara dengan proses yang hari ini diusung ya Bu ya, agree, marine dan industri gitu. Itu kan luas sekali gitu. Jadi mungkin itu yang sedikit dari kami Bu sebagai birokrat akuntansi yang menjadi birokrat. Jadi mungkin untuk kesempatan ini demikian kami sampaikan. Kalau nanti ada hal yang didiskusikan kami persilakan. Mungkin itu Bu, jadi dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi saya membutuhkan buat kita yang Bapak Ibu bagi akuntansi ya. Yang pertama lagi ini hal yang terluput ya, yang kita luput bahwa kita harus make sure apapun kegiatan kita yang kegiatan mahasiswa, mesti mereka tahu maknanya tujuan kegiatan itu. Kemudian juga masih pada hal pengalaman praktis ya, itu praktis mengajar ataupun mahasiswa yang belajar praktis. Kemudian kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi bisa strong dan berbeda ya, karena mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ya kemudian juga hal-hal itu sebenarnya yang juga karena ada perbedaan antara pengelolaan keuangan pemerintahan dan perusahaan ya. Mahasiswa harus mencari mungkin diperlihatkan kalau di kementerian ada MIPA, kalau di pemerintahan daerah itu ada DPA ya. Biar lebih kenal juga dengan FO, KFO-nya, kemudian bagian akuntansi standarnya seperti apa. Dan perbedaan antara unit kerja dengan pengelolaan keuangan pada umumnya BU dan BH. Itu menjadi catatan buat kami untuk mahasiswa kami. Lebih dekat dengan aktual nilainya seperti apa. Terima kasih Ibu dan masukan dan saya beralih ke Bapak perwakilan BPJS. Ya Bapak, sama nih Pak pembahasan diskusian atau minta pendapat dari Bapak terkait dengan kompetensi apa, keterampilan apa yang harus kami pertimbangkan dan fokus agar usaha kami bisa masuk ke sektor Bapak, atau mungkin ada tambahan yang mungkin luput dari apa yang sudah disampaikan yang menjadi highlight di sektor di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepada di Bapak Desa, di Profesor Yerna dan Bapak Ibu semuanya. Saya dari Dirjen Kesehatan, sebenarnya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala karena juga Ibu Kepala kami sedang rapat yang telah terbuka. Karena ada besok akan ada rapat evaluasi semester yang. Jadi Bapak
saya terkait dengan kebutuhan amputasi, memang kami harus menyadari juga bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan ini bukan pilihan utama masalah amputasi ya, karena juga seperti yang anak-anak magang itu yang dari UTU rata-rata yang terkata kami adalah dari PKN. Apalagi tahun lalu PKN-nya berhasil mewakili BPJS Kesehatan juara emas tingkat nasional tahun lalu itu dari FKM malah mengalahkan Universitas Indonesia. Rekor tahun kemarin memang mengalahkan Samratulangi Manado sama Andalas Banjar. Semenjak itu makin banyak anak FKM yang datang, tapi tidak ada satupun anak amputasi. Ya kita maklum ya memang adanya cukup besar kayaknya. Kemarin adanya cukup besar ya, dan kalau di rupiah kita nggak berapa menginspirasi teman-teman lainnya, tapi tidak menginspirasi teman-teman amputasi. Dan memang di kesehatan akuntansi itu atau dari akuntan adalah orang yang langka. Semakin langkanya dari ingat saya di kantor wilayah tadi Sumatera Utara dan Aceh itu yang tamatan akuntansi nggak sampai 10 orang. Jadi sebenarnya peluang untuk akuntansi masuk ke BPJS Kesehatan besar, tapi mungkin tidak semenarik masuk ke kantor pajak atau bank. Ya, nah, kalau itu ya kita maklum lah. Nah, di kan itu memang kalau rekrutmen itu kan Bu itu terbuka umum ya, terbuka umum berarti akuntansi itu biasanya digabung dengan manajemen. Dan yang saya sedihnya itu kalau akuntansi daftar mereka rata-rata kalah di tes kemampuan umum. Itu kita kan jadi rekan itu kan ada yang kemampuan umum baru kemampuan akademiknya. Nah di kemampuan umum itu mereka rata-rata kalah karena di umum. Nah kita kan juga ada proses ya. Jadi di awalnya saja mereka sih menurut saya wajar saja karena rata-rata akuntansi itu kan mereka netbook ya Bu, mereka jarang bergaul. Saya juga waktu mahasiswa dulu yang ikut organisasi itu cuma saya. Teman-teman saya lainnya lebih memilih di fokus belajar. Jadi kan saat mereka itu testing rata-rata ya kalau di kita itu di pengetahuan umum dan psikologi awalnya umum. Jadi nggak banyak yang lulus. Padahal menurut saya ya kembali lagi tadi yang disampaikan oleh yang dari sisi juga dari KPP pertama bahwa yang dimiliki itu bukan hanya sekedar ilmu teknik, juga kemampuan ilmu komunikasi itu juga diutamakan harusnya kepada mahasiswa karena kan yang dibutuhkan itu adalah kerjasama. Kita bukan individual perorangan yang jelas adalah individual masing. Jadi kita itu rata-rata sebenarnya di kemampuan komunikasi dan komunikasi. Maklum saya dari situ saya paham juga kenapa juga setelah lulus lewat umum baru masuk akuntansi. Kembali lagi seperti yang kata Ibu dari Bapeda, ternyata memang tamatan itu banyak tidak paham akuntansi itu seperti apa nantinya. Saya memang dulu kuliah itu saya dari D3 Bu, D3 S1 baru lanjut ke S2. Di D3 dan S1 itu saya lihat rata-rata teman-teman itu nggak tahu mau jadi apa akuntansi. Dan yang paham itu mau jadi apa saat itu adalah saat saya ngambil S2. Nah, kenapa? Karena mereka data sudah kerja ya, mereka tahu apa yang mau mereka cari. Jadi yang untuk yang D3 sampai S1 ini kembali kita ke Bu Bapeda, ini mungkin pilihan IPT Bu ya, IPT ya semua lulus dan berjalan. Jadi memang harus ditekankan juga nama itu menjadi apa yang dikerjakan dan apa yang harus dimiliki. Karena kita juga harus siap juga ya. Sekarang kita teknologi sudah canggih ya. Jadi kita di kantor cabang itu di kami cabang di Melabu itu memboleh 5 kabupaten kota.
Dan akuntansi cuma saya seorang, yang lainnya adalah manajemen. Dan laporan keuangan itu sekarang kan sudah online ya, sudah aplikasi. Dia cuma tinggal input transaksi pengeluaran atau pemasukan duit. Itu semua sudah ada oleh sistem. Sehingga kalau akuntansi ini tidak bisa merubah dirinya ke depan, saya yakin kita akuntansi punah nanti. Digantikan sama orang yang tinggal aja bisa. Sehingga dia tinggal input pengeluaran, penerimaan, semua dari baca oleh sistem. Untuk merugi semua sudah dibaca oleh sistem. Dia cuma tinggal print keluar laporan keuangan. Jadi kita memang orang akuntansi ini harus sampai menguasai itu saya harap juga menambah kemampuan yang mulai ada sama kita kendala di bahasa gitu ya. Sama-sama kita adalah kendala di bahasa, silakan kita tahu. Nah seperti ibu profesor itu kan kalau kita lihat itu sebenarnya SMP, MSc, AK, CA. CA itu kan sertifikat akuntan bu ya. Udah nggak juga cuma AK doang boleh cukup kan, karena ada CA sertifikat akuntan. Jadi kan tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Yang saya tahu itu biasanya dari bahasa Inggris dan bukan. Jadi kita kendalanya di situ. Nah, saya pikir kita bukan hanya harus ilmunya, saya yakin ilmu semua masih bisa kalau dipelajari. Cuma bahasa itu kendala utama. Jadi memang kita kalau tidak mau punah harus belajar menambah kemampuan diri. Karena saya tapi kesempatan itu ya. Bahasanya mohon ditingkatkan Bapak Ibu sebenarnya kendalanya itu sih kita juga ada tes. Ya, nah kalau yang lainnya menurut saya dari segi akademik bagus, cuma mungkin ditingkatkan kemampuan tambahannya. Termasuk teknologi, sepertinya belum familiar teknologi ya. Soalnya cuma Word sama silakan PowerPoint atau segala macam itu juga dibutuhkan untuk mengupgrade dirinya. Tadi ada saya untuk berapa. Bapak sudah dari secara general semua berpendapat beberapa poin sama ya terkait dengan kemampuan bahasa dan teknologi sikap sudah dimention berapa kali ya. Jadi poin penting untuk bisa mencetak lukisan sikap yang sesuai dengan yang sesuai dengan kemudian itu bisa dilakukan beberapa dari untuk memikirkan mata kuliah apa atau kegiatan apa agar anak kita dapat simulasi memahami tentang kondisi umum bahwa yang lebih dari yang terasa kemampuan terbiasa mati ya ini mungkin lebih aktif di metode pembelajaran ya yang harus kita perhatikan supaya punya kesempatan mereka bekerja sama dengan ya overall semua membahas hal yang sama kemampuan tambahan yang tapi yang paling penting karena ini nyawanya akuntansi otomatis berhubungan dengan akuntansi. Jadi mulai awal sampai pada akhirnya output akuntansi itu laporan keuangan itu memang harus benar-benar dipahami oleh si mahasiswa akuntansi. Jangan sampai memegang jelas bagian akuntansi tapi akuntansi sendiri tidak dipahami. Selain kompetensi lain yang harus dimiliki oleh lulusan dan mahasiswa. Setelah berhadir di sini Bapak Ibu alumni kami. Kita akan mendengarkan atau mengulaskan dan curhatan selama menjadi mahasiswa akuntansi, bagaimana proses belajar mengajarnya, ya baik buruknya. Kali kami akan buka oleh alumni kami. Silakan
adik-adik lulusan alumni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Ibu Profesor Dr. Yatma, banyak lagi lah dan juga Ibu Gajur dan juga Bapak-bapak yang telah memberikan ataupun memberikan hal-hal nyata yang sebenarnya baru kali ini kami rasakan setelah lulus dari bangku perkuliahan. Dan apa yang saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rafil Juanda. Saya alumni akuntansi angkatan pertama 2017 dan dipercaya juga sekarang sebagai ketua alumni. Jadi di samping saya juga alumni juga Desa Pusri Purwati. Salah satu rekan selama perkuliahan kami selalu dari semester 1 sampai lulus sering kegiatan bersama dan juga lulusnya alhamdulillah sama adalah. Jadi masuk ke dunia pekerjaan, saya pernah bekerja di dinas pemerintahan, di dinas perkebunan dan peternakan. Jadi di situ alhamdulillah saya masuk di bagian keuangan dan juga mendapatkan banyak ilmu ataupun ilmu lapangannya, Pak. Ya, yang Bapak dari BNPB sama Bapak pajak juga, saya yang menangani masalah pajaknya kebetulan itu sebagai pengganti bendahara. Jadi memang di saat perkuliahan kami dulu alhamdulillahnya pada saat itu ada perpajakan 1 dan 2 langsung ditangani oleh Wisda itu, dan alhamdulillah kami punya sedikit gambaran walaupun waktu lapangannya kami saya juga nggak paham bagaimana, karena di situ banyak hal-hal ataupun yang kita bilang tadi kepentingan. Nah, kalau sudah masuk ke kepentingan yang namanya segi pemerintahan, kita selaku bawahan harus mengikuti itu tadi. Makanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Ibu pun tidak bisa kita terapkan 100%. Jadi memang harus banyak-banyak fleksibelnya di dalam menghadapi dunia pekerjaan ini. Contoh saja waktu di dinas perkebunan, kita dijadikan banyak melihat waktu perpajakan itu kita lihat di kegiatannya, Pak. Waktu di kegiatan pun kita harus merangsang dulu apa-apa saja yang tidak boleh dipercaya, apalagi di pemerintahan banyak hal-hal kepentingan seperti Bapak yang di atas. Jadi memang agak susah-susah juga gitu. Jadi kalau kita tidak lakukan, kita kena di DP-nya. Nah, jadi pasti dapat surat hari ini pajak belum di bendahara. Nanti yang kena, enggak bayar pajak ini, belum diselesaikan kegiatannya Pak. Kan? Oh, ya udah, berarti kita tanyakan atas ini. Setelah di atas ini sudah selesai semua, baru kita selesaikan yang di bawah. Jadi memang di bangku perkuliahan mungkin praktek ataupun magang alangkah terbaiknya itu kita merasakan di semester 3 ataupun semester 6 2 kali dalam apa itu namanya perkuliahan, dikarenakan di semester 3 itu untuk merangsang kalau menurut saya, karena di semester 6 di saat mereka mau lulus, disitulah mereka sudah ada banyak hal yang dipahami. Jadi waktu masuk ke dunia pekerjaan mereka tidak seterkejut saya dulu, karena saya waktu masuk ngeblek jadinya tiba-tiba ngeblek aja. Tapi karena tadi ada ilmu sedikit tentang perpajakan dan alhamdulillah yang kita terapkan di situ tercover. Jadi alangkah yang memang baiknya magang ini dijadikan salah satu prioritas untuk anak akuntansi, karena
ilmu aplikasi ini kalau memang tidak melaksanakan secara langsung di dunia nyata, maka hal itu bisa kita bilang rugi. Sudah kita pelajari tapi tidak bisa kita terapkan ataupun dan kebanyakan pun karena dari pemerintahan saya ke dinas DPKD itu dari pengadilan karena coba ke dapur untuk melaporkannya. Di situ saya lihat adik-adik mahasiswa yang dari ekonomi khususnya kebanyakan sempat pemosisiannya di dinas-dinas mungkin karena di sini sekali dulu bisa diposisikan di tempat yang menyimpang seperti di ruangan karena kebanyakan jadi mungkin memang dalam seperti itu dinas ini banyak rahasianya tapi kan sedikit apa jadi tahu memang harus masuk itu banyak rahasia jadi waktu keluar kan jadi apa jadi memang pemerintah ini memang kita harus fleksibel sekali. Jadi karena lakukan semuanya apa lebih ke memang ke buku, memang ilmu sosial ini yang mungkin salah satu hal yang harus kita pelajari caranya kalau menurut saya tadi karena kami sering menguji organisasi makanya mungkin waktu menghadapi dunia nyata tidak terlalu panik, tetapi kawan-kawan yang lain bisa kita lihat mereka bisa dalam kabur ataupun tidak tahu arah. Nah, dikarenakan di dunia perkuliahan saja mereka cuma kuliah-kuliah saja. Tapi organisasi ini di sampingkan. Padahal dengan mengikuti organisasi ini, makanya kita banyak mengenal sebelum lulus pun nanti gara-gara organisasi ini bisa jadi kita mendapatkan link untuk kerja. Nah, contohnya saja, saya organisasi setelah dari itu saya belum berikan ijazah Pak, cuma sertifikat apa buat minisium dapat lulus, tapi kan sudah bisa diterima di dinas saat itu. Alhamdulillah begitu karena organisasi ini. Itu saya dari juga ikut Pak Mahdi selaku pendamping saya dulu. Penasihat akademik di depan penasihat akademik, beliau pernah duduk di dewan juga, makanya saya agak boleh ini saya ikut ini. Bisa jadi peluang ya kan. Karena memang dan alhamdulillah baru dalam ini di dinas yang memang ditangani langsung oleh abang bapak ini juga nah, jadi kan punya link namanya, bukan kita cari tapi diberikan linknya. Itu gara-gara organisasi. Kemungkinan hal-hal lain yang ada berapa murid sih? Ya Pak, dari luar kan? yang Wah, ini itu. yang saya lihat selama saya lulus mungkin hal-hal yang besarnya diingat dan poin-poinnya pun sudah banyak dijelaskan oleh Pak Regi dan memang benar nyatanya hal-hal yang kita katakan sebagai alumni ini mungkin di bangku perkuliahan sedikit banyaknya harus kita rasakan dulu bagaimana sebelum kita terjun ke dunia nyata. Jadi jangan hanya memperkenalkan ini, tetapi harus punya skillnya di lapangan dulu. Setidaknya sedikit harus sudah. Jadi tidak penting sekali untuk turun ke dunia kerja. Jadi mungkin Bu cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada banyak yang harus kami menanti karena juga kondisinya juga masih baru. Kita mendapatkan feedback dari Universitas dan dengan pengalaman
ini kita harapkan bisa menguatkan karena di urusan untuk kelanjutan itu audit sangat besar untuk bisa masuk ke dunia usaha kerja itu ya. Jadi referensi dan rekomendasi alumni itu sangat penting. Nah, jadi make sure serta kedua ikatan alumni ya bisa sharing ya, pengalaman-pengalamannya kepada alumni lainnya dan adik-adik yang berada di lingkungan untuk memastikan mereka punya skill ataupun memperbaiki kelemahan yang ada. Ya, poin pentingnya tadi disampaikan bahwa dapat pada kemampuan beradaptasi ya, poin pada kemampuan beradaptasi pada perubahan. Jadi mungkin di perkuliahan masih share ya mengenai apa yang terjadi di dunia pekerjaan. Ya, kemudian pengalaman praktis dari baik dosen praktis yang mengajar ataupun mahasiswa yang belajar praktek. Bapak Ibu, kita sudah di akhir acara, alhamdulillah ya, Bapak Ibu banyak kegiatan lainnya. Terima kasih sudah hadir setengah hari di tempat kami untuk memberikan testimoni ya, lebih tepatnya ya, testimoni atau saran masukan untuk kami berbenah diri agar tuntutan dari 4.0 itu bisa berprogres di kami. Gitu. Terima kasih semuanya. Saya ya. Aku foto bersama dulu. Tutup dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan juga dari Bank Aceh, Bapak Ibu perwakilan Bapak-bapak perwakilan KPP Pertama, BSI, Baperda, BPJS Kesehatan, maaf Pak. Prof. Mirna yang akan bersama kami setelah selesai acara ini masih didampingi untuk membahas hasil dari masukan Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata tidak bermaksud. Mohon nanti ketika ada kegiatan lainnya sempatkan kembali ya. Ya. Terima kasih, saya tutup. Setelah ditutup nanti ada foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu foto di depan ini sebagai dokumen pembuktian kegiatan ini sudah berlangsung dan pada pelaporan pelajaran.
Oh iya.